Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sehan Al-Habib, mahasiswa Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 3. Di sini saya akan mencoba mengulas kembali materi-materi sebelumnya yang membahas tentang akal dan wahyu, dan di mana peran akal dan wahyu dalam kehidupan dunia Islam, dan cara kita mengaplikasikannya, dan kedudukan antara akal dan wahyu tersebut berjalan dengan keselarasan atau didominasi oleh akal ataupun sebaliknya. Namun sebelumnya banyak tema-tema yang lebih menarik untuk dibahas, tetapi saya lebih ingin mengulas kembali tentang perdebatan antara wahyu dan akal, karena hal tersebut sangat-sangat merupakan dua fundamental atau sesuatu disebut sebagai suatu pencari kebenaran dalam Islam yang sangat berfungsi dan bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mencari dan menggali hukum-hukum sehingga berdampak untuk kebenaran. Nah, di sini akal dan wahyu. Sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu sebagai sumber utama pengetahuan yang berasal dari Tuhan, atau di dalam Islam itu ada namanya Al-Quran dan Sunnah sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai pedoman bagi umat Muslim. Nah, di sini peran akal tersebut dalam kehidupan manusia, yaitu untuk memahami dan menjadi alat untuk pencernaan hukum yang ada di dalam wahyu, yang tidak ada maksudnya yang dijelaskan dalam wahyu tersebut dengan secara kompleks gitu maksudnya. Nah, akal di sini berfungsi sebagai alat untuk memberi pemahaman yang kompleks dan koheren dalam memahami wahyu. Namun sebaliknya, wahyu sebagai alat atau sebagai pagar untuk supaya akal tersebut tidak liar atau tidak jauh daripada ajaran kebenaran dalam umat Islam. Nah, akal di sini sebagai memiliki peran yang sangat signifikan dalam Islam. Akal digunakan untuk memahami dan menafsirkan wahyu dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan manusia menggunakan akalnya dan melindungi dan merenungi tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Misalnya Al-Quran menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di alam semesta, dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, di sini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang berakal gitu. Sebagai hayawanun natik, manusia yang berakal, tentu kita dapat memahami dan mengambil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam menggunakan akal kita sendiri.
Di sisi lain, dalam konteks hukum syariah, akal digunakan oleh para ulama untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menggali hukum-hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menggunakan akal sebagai sarana untuk memahami maksud dari wahyu dan menerapkannya dalam konteks sosial dan budaya. Akal memainkan peran penting dalam proses penafsiran Al-Quran karena melalui penalaran logis manusia dapat memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat yang terkandung dalam wahyu. Di sini peran akal sebagai alat untuk memahami isi daripada atau kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tidak dijelaskan secara rinci lah gitu maksudnya. Namun di balik itu semua ada beberapa kaum yang berseberangan dengan pendapat tersebut karena akal tidak selalu menjadi hal-hal yang paling utama dalam mencari kebenaran, karena di sisi lain ada wahyu gitu. Seperti pendapat Asy'ariyah yang lebih mengutamakan wahyu dalam mencari hukum, mencari kebenaran, untuk menjadi pedoman, karena akal itu memiliki batasan. Menurut teologi Asy'ariyah, akal itu memiliki batasan yang tidak dimiliki oleh manusia, namun seperti hal-hal metafisika dalam penciptaan alam semesta atau penjelasan sifat-sifat Al-Quran yang tidak bisa dicerna oleh akal. Dia berpendapat bahwa wahyulah satu-satunya yang paling utama dalam mencari kebenaran. Namun terjadi pro dan kontra antara teologi Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Dalam perdebatan ini, Mu'tazilah lebih mengutamakan akal karena menurutnya di dalam Al-Quran itu tidak semuanya hal-hal yang ada di muka bumi ini dijelaskan secara menyeluruh dan lengkap. Namun di dalam Al-Quran itu hanya hal-hal yang universal dijelaskan, seperti hal-hal yang enggak dijelaskan secara rinci, namun bisa dianalogikan melalui akal manusia. Bahkan di dalam epistemologi Islam itu ada namanya mantik, yang berangkat daripada logika Aristoteles atau aliran peripatetik atau masyaiyah gitu. Nah, di sisi lain dalam pengambilan hukum, penggunaan akal dalam menentukan hukum syariah, dalam tradisi Islam ada ruang bagi akal untuk berkembang dalam hal-hal yang tidak eksplisit dibahas dalam wahyu. Proses ini dikenal dengan ijtihad, yaitu upaya seseorang atau mujtahid atau ahli hukum Islam untuk merumuskan hukum syariah berdasarkan penalaran rasional. Ijtihad penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam di berbagai konteks zaman dan budaya. Metode-metode ijtihad termasuk qiyas yang berangkat daripada akal atau rasionalitas manusia, istihsan preferensi hukum berdasarkan kemaslahatan, dan istislah mencari kemaslahatan umum. Akal dalam hal ini berfungsi untuk menjembatani wahyu dengan realitas yang terus berubah, sehingga syariah tetap relevan dengan dinamika kehidupan manusia. Contoh penerapan ijtihad dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa kontemporer yang membahas teknologi, bioetika, dan ekonomi modern.
serta hal-hal yang sangat pokok atau krusial yang lainnya gitu. Di dalam Islam, perdebatan antara akal dan wahyu itu lebih dahulu sangat permasalahan kuno yang telah dibahas oleh filsuf terdahulu. Di sini pendekatan filsafat Islam terhadap akal dan wahyu. Dalam tradisi filsafat Islam, ada banyak upaya untuk mengharmonisasikan antara akal dan wahyu. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus memberikan kontribusi besar dalam menjembatani pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Di sini Al-Farabi memandang dengan paradigmanya bahwa akal sebagai alat utama manusia untuk memahami realitas dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain tetapi ia juga menekankan bahwa wahyu memberikan pencerahan yang tidak bisa dicapai oleh akal semata. Ia berpendapat bahwa wahyu adalah bentuk tertinggi dari kebenaran, sementara akal harus berfungsi untuk memahami dan menafsirkan wahyu tersebut. Di sisi lain, Ibnu Sina atau Avicenna yang dikenal di Barat mengajarkan bahwa ada kesatuan antara akal dan wahyu. Menurutnya, kebenaran yang dicapai melalui akal dan filsafat tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang berasal dari wahyu. Ia membagi akal manusia menjadi beberapa tingkatan, di mana akal tertinggi dapat memahami prinsip-prinsip ilahi yang ada di dalam wahyu. Di lain sisi, filsuf Muslim Ibnu Rus atau Afir Rus dikenal dalam pandangan ia memahami akal dan wahyu, yaitu dengan gagasan double truth, dua kebenaran. Dua kebenaran di sini maksudnya akal dan wahyu, di mana ia berpendapat bahwa kebenaran yang diperoleh dari wahyu dan kebenaran yang diperoleh dari akal dapat berjalan berdampingan. Artinya keselarasan antara akal dan wahyu. Ia percaya bahwa keduanya adalah manifestasi dari kebenaran ilahi yang sama, meskipun mungkin terlihat berbeda dalam cara pemahaman manusia. Di balik akal sebagai alat untuk memahami wahyu, sebagai alat untuk menjelaskan apa yang tidak diterangkan dalam wahyu itu sendiri secara terperinci, namun fungsi wahyu di dalam akal, di dalam membimbing akal, yaitu sebagai karena gini, dalam pandangan Islam, akal manusia diakui memiliki keterbatasan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut metafisika dan perkara gaib. Untuk itu, akal manusia tidak bisa keluar jauh untuk mencermati hal-hal yang sangat krusial ini, metafisika dan perkara gaib atau sifat-sifat Tuhan lainnya gitu. Karena keterbatasan ini, wahyu berfungsi sebagai alat pembimbing bagi akal, memberikan panduan yang diperlukan untuk memahami realitas yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan rasional. Filsuf Muslim seperti Al-Ghazali, seorang teolog serta filsuf dan tokoh-tokoh tasawuf sangat menekankan pentingnya wahyu dalam membimbing akal. Dalam karyanya kitab Tahafut Falasifah, Keruntuhan Para Filsuf, Al-Ghazali menentang penggunaan akal yang berlebihan dalam menjelaskan hal-hal yang berada di luar jangkauan nalar manusia, seperti penciptaan alam semesta. Ia juga berseberangan dengan teologi Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal dan wahyu. Bahkan dia menekankan bahwa tidak boleh menggunakan akal secara berlebihan, karena akal sendiri sifatnya terbatas, tidak bisa menjelaskan
hal-hal gaib dan metafisika serta sifat-sifat Tuhan yang lainnya gitu. Namun dari fungsi akal dalam menjelaskan wahyu dan fungsi wahyu dan dalam membaluti akal supaya tidak keluar daripada kebenaran ilahiyah, ditariklah sebuah output bahwa seorang cendekiawan Muslim Indonesia seperti Harun Nasution berpendapat bahwa ia lebih menyelaraskan antara akal dan wahyu. Karena bagi dia gini, seseorang tidak akan bisa mencermati wahyu tanpa akal. Seperti halnya ibadah di dalam Islam, kalau dilihat dari beberapa hal-hal yang sangat fundamental dalam Islam, yaitu syarat-syaratnya pastilah yang pertama setelah Islam itu berakal. Karena dengan kita berakal berarti kita berfilsafat. Kita tidak bisa membelakangi filsafat karena agama dan membunuh agama karena filsafat gitu. Dan bahwa ia berpendapat bahwa agama dan filsafat itu memiliki keselarasan atau berjalan berdampingan dalam mencari hukum dan menggali kebenaran gitu. Mungkin itu saja sekilas penjelasan tentang akal dan wahyu dan beberapa pandangan filsuf Muslim tentang kedua hal tersebut. Sekian saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.